Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Setelah sekian lama tidak membuat konten, akhirnya pada hari ini saya membuat konten baru untuk teman-teman dengan konsep bisnis vlog, di mana saya mengulas mengenai bisnis yang pernah saya bangun, dengan harapan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang saat ini sedang menjalankan bisnis ataupun yang ingin memulai bisnisnya sendiri. Nah, teman-teman, di sini ada 3 buku ya, 3 buku. Kita akan mengulas apa yang saya buat di sini. Jadi sudah kelihatan bisnis saya adalah berjualan buku, gitu ya. Jadi ini bisnis yang saya bangun pada tahun 2016. Itu 1 tahun atau pas di tahun saya wisuda dari kampus. Nah, kebetulan memang waktu saya di kampus dulu melakukan riset tentang teknologi realitas, atau kalau teman-teman misalkan dengar itu ya, virtual reality, augmented reality dan sebagainya, yang sekarang mungkin lagi booming, kacamata Apple Vision itu ya. Nah, itu teknologi yang sebenarnya sudah lama banget teman-teman di kampus kembangkan, dan salah satunya terjadi pada produk ini. Nah, ini adalah buku, tapi bukan sembarang buku, buku yang dilengkapi dengan teknologi augmented reality. Nah, mungkin ini bisa jadi inspirasi bagi teman-teman. Jadi bukan hanya buku yang dijual, atau dengan kita menggunakan teknologi, kita mungkin bisa memperkecil biaya operasional atau biaya cetak ya, biaya modal, dan sebagainya. Karena dengan teknologi ini, kalau teman-teman lihat sendiri sini, bukunya tipis. Nah, bukunya tipis, tapi dijual dengan harga ya sekitar 49.000 ini di tahun 2016 ya, cukup agak mahal ya, padahal bahannya sedikit gitu ya. Nah, cuman karena adanya aplikasi yang mendampingi buku ini, jadi buku ini memiliki nilai tambah lebih gitu ya, atau value pada produk ini bisa mengungguli produk-produk yang mungkin dengan lembar yang sama, gambar yang sama, dan tema yang sama. Nah, di buku ini saya buat konten tentang bagaimana mengajari anak untuk mencuci tangan. Nah, dengan teknologi augmented reality yang dibuat oleh tim, buku ini dapat mengeluarkan animasi 2 dimensi. Jadi ketika dibaca saja, kalau teman-teman lihat ya, buku ya gambarnya cuma gini aja ya, atau misalkan gerakan cuci tangan atau dia masak, buku biasa pasti gambarnya flat gitu ya. Dan dengan informasi yang terbatas, karena di buku itu semakin banyak informasi yang diberikan, maka umumnya akan lebih banyak lembar yang dicetak gitu ya. Nah, semakin banyak lembar yang dicetak berakibat pada biaya modal untuk cetak yang semakin besar. Nah, padahal kalau kita ingin memberikan informasi yang jelas tapi tanpa harus mencetak dengan banyak, akhirnya salah satu jalannya adalah menggunakan teknologi. Jadi kayak misalkan di sini di buku ini ada gambar kuman gitu ya. Agar lebih interaktif lagi, anak-anak bisa melihat, oh ternyata sabun ini memerangi kuman agar pergi dari tangan si anak ini gitu ya. Nah, alasan saya membuat buku ini sebenarnya untuk pada tahun 2016 ya. Jadi ini balik ke visi gitu ya. Visi dan alasannya juga, lalu apa value yang bisa diangkat. Jadi singkat cerita teman-teman, mungkin ini sharing-sharing untuk mendapatkan teman-teman inspirasi gitu ya. Di 2016 itu lagi rame-ramenya angka melek huruf atau angka literasi masyarakat Indonesia, itu peringkat 3 kalau tidak salah ya, peringkat 3 dari belakang gitu ya. Jadi peringkat 60 dari 62 negara. Nah, 62 negara itu saya agak-agak lupa, mungkin Asia Tenggara atau Asia atau apa gitu ya. Yang jelas sangat miris gitu ya. Nah, angka minat baca itu ingin saya hidupkan, istilahnya membiasakan pada anak-anak itu ya dari kecil sudah suka dengan buku gitu ya. Nah, akhirnya kita membuat konsep di mana bersanding gitu ya, anak-anak pastikan sukanya gadget. Nah, gadget itu ya ujung-ujungnya memang banyak juga yang edukatif dan lainnya, cuman kalau dia tergantung pada gadgetnya, pertama itu ya kurang menarik, istilahnya dia akan mintanya mama HP dan sebagainya gitu ya. Kalau misalkan dia tertarik dengan buku ini karena buku ini bisa bergerak-gerak dengan media HP-nya, nah tapi kalau
misalkan dia ingin kembali, bukan HP yang diambil dari orang tua gitu ya, tapi bukunya yang diangkat lalu dibawa ke orang tuanya. Mama, ayo kita baca lagi buku ini. Nah, akhirnya anak-anak itu mulai dari kecil sudah mungkin dibiasakan suka dengan buku. Nah, harapannya mungkin mereka akan ya ke toko buku atau kemanapun untuk belajar dari yang namanya buku atau jendela dunia gitu ya. Itu awalnya harapannya. Nah, lalu dengan teknologi ini sebenarnya ada beberapa buku lain lagi juga ya. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, jatuh, bahwa dengan kita meminimalisir biaya, salah satunya dengan teknologi ini adalah dengan menggunakan augmented reality. Jadi ketika disorot keluar video dan sebagainya. Nah, misalkan saja saya membuat sebuah buku yang menjelaskan tentang peredaran darah, teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman waktu SMA gitu ya, belajar tentang peredaran darah dari jantung menuju pembuluh darah dan sebagainya. Nah, itu saya pastikan teman-teman membaca, kedua melihat gambar jantung gitu ya dan alirannya. Tapi kalau saya kasih pertanyaan, bagian manakah yang berdetak lebih dahulu atau berdetaknya seperti apa jantung itu ketika mengirim darah? Nah, ini maka teman-teman mungkin akan sedikit bingung gitu ya. Dan kedua, sebenarnya kalau kita tarik lagi, ketika anak-anak belajar itu ada dikenal dengan namanya gaya belajar gitu ya. Ada gaya belajarnya auditori, visual, kinestetik dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita waktu di sekolah dulu mungkin karena banyak buku teks, jadi ada anak-anak yang malas banget pegang buku gitu ya. Bukan salah anaknya sebenarnya, karena medianya hanya buku. Tapi ketika anak itu dikasih misalkan gitu media secara visual, mungkin daya tangkapnya akan lebih cepat karena dia menangkapnya secara visual. Karena gaya belajar yang dimilikinya sebenarnya adalah visual. Jadi kalau misalkan kita dulu dibilang kamu itu udah papa belikan buku kok masih aja bodoh, misalkan gitu ya. Atau kok gak nangkep sih gitu. Nah, mungkin karena gaya belajar kita yang tidak sesuai. Kenapa harus buku dan kenapa harus membaca gitu. Bisa jadi ada yang visual. Nah, dengan begitu, informasi pada buku ketika dibuatkan secara visualnya, maka akan mudah diserap oleh teman-teman yang gaya belajarnya secara visual. Nah, itu adalah salah satu juga alasan kenapa menambahkan unsur teknologi pada buku. Kan bisa aja sih, tapi kalau misalkan animasi aja kan bisa aja gitu. Nah, ini memudahkan juga untuk mencari-cari gitu ya. Jadi misalkan halaman ini, saya ingin tahu nih, saya tinggal sorot aplikasinya ke situ gitu ya. Nah, lalu untuk meminimalisir pencetakan kertas tadi, jadi seperti yang saya ceritakan tadi, jantung itu berdetak dari mana dulu. Nah, ketika ada keterangan berupa gambar tambahan dan sebagainya, maka semakin banyak halaman. Nah, itu maka ada biaya modal cetak yang lebih besar lagi. Nah, tapi dengan adanya aplikasi, kita bisa menganimasikan nih, ternyata jantung itu berdetak itu bergantian antara atas dengan bawah. Nah, itu secara visual kelihatan, secara 3 dimensi bisa diperlihatkan dan sebagainya, karena teknologi ini tidak terbatas pada 2 dimensi aja, tapi juga 3 dimensi. Nah, akhirnya itu menjawab beberapa keresahan dalam media belajar gitu ya. Nah, itu adalah pembahasan pada bisnis vlog hari ini gitu ya, mengenai produk buku ini, dan buku ini juga telah dipasarkan di beberapa toko buku besar gitu ya. Jadi kita bekerja sama dengan Gramedia, dulu ada toko buku Gunung Agung, lalu apalagi ya semua toko buku dan banyak resellernya juga. Mungkin di link deskripsi nanti akan saya tambahkan juga link pembelian bukunya kalau teman-teman tertarik beli untuk anaknya teman-teman gitu ya, ataupun buat referensi teman-teman. Dan mungkin itu tentang buku ini, semoga ini menginspirasi. Nah, kalau teman-teman ingin berdiskusi tentang bagaimana menambah value pada produk teman-teman, mungkin nanti akan ada video berikutnya yang menjelaskan mengenai value atau merancang value pada produk teman-teman. Berawal dari skripsi kampus dan bisa menjadi produk. Mungkin teman-teman bisa juga. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.